Halo semuanya, nama gue Andelito, dan hari ini gue mau kasih tau 5 hal yang gue pelajarin sebagai game developer selama 4 tahun. Jadi, gue udah pernah kuliah di jurusan game development, gue pernah magang menjadi seorang game developer, gue pernah kerja di suatu studio game, dan bersyukur banget gue dapat kesempatan untuk bisa bikin tim yang membuat game untuk klien besar. Tentunya gue bukan orang terjago dalam membuat game, dan gue juga gak klaim kalau gue jago buat game. Tapi gue mau kasih tahu 5 hal yang menurut gue pribadi itu penting, terutama buat kalian yang ingin menjadi seorang game developer. Yang pertama, cari tahu keahlian pribadi lu. Di dunia game development, banyak bidang yang bisa lu pelajarin, seperti programming, art, dan sound. Menguasai semuanya boleh, tentunya boleh banget, malah justru coba kuasain semuanya. Tapi pendapat gue ialah at least minimal itu ada satu bidang yang paling dikuasain. Misalnya lo belajar menjadi seorang game designer atau jadi 3D artist atau apapun yang kalian prefer. Tapi pastikan aja kalau satu itu yang paling unggul. Kalian gak harus unggul di setiap bidang. Emang role-nya apa aja sih yang ada di game development? Sebenarnya banyak banget, tapi gak bisa gue sebutin semuanya atau gak bakal kelamaan ini video. Mungkin itu topik untuk video lain. Yang penting, kalian jangan terburu-buru mencari keahlian kalian. Gue ada teman kuliah yang awal masuk programming, tapi sekarang menjadi 2D dan 3D artist. Jadi dibawa santai aja. Yang kedua, cari tim lu. Sebelumnya gue bilang untuk mencari keahlian lu, dan gak harus di setiap bidang. Nah, untuk bidang yang gak lu kuasain, itulah yang akan diisi oleh tim lu. Saling mengisi kekurangan sesama lah. Tim itu bukan berarti harus rame ya. Kalau tim lu isinya cuma berdua pun itu juga gak ada masalah. Gue kayaknya gak butuh tim soalnya gue bisa kerjain sendiri. Iya, itu sama sekali gak ada masalah juga dan itu good job gitu. Tapi menurut gue suatu saat nanti lu juga bakal butuh tim. Game Undertale itu super sukses dan terkenal. Itu terkenal banget dibuat oleh satu orang bernama Toby Fox. Dan memang benar, dia kerjain hampir semuanya. Tapi dia pun tetap dapat bantuan. Apakah tim lo akan berubah atau bertambah? Oh iya, pastinya. Semakin lo terus berkembang, pastinya semakin banyak peluang dan koneksi yang muncul. Yang ketiga, asset store adalah temanmu. Membeli aset atau menggunakan aset gratis yang non-copyright itu hal yang sangat normal dan sangat gue rekomendasi. Jangan merasa malu karena menggunakan aset yang bukan buatan lo. Misalnya, lo mau bikin game top-down shooter. Lu udah bikin core mekaniknya, seperti bergerak, menembak musuh, dan sebagainya. Lalu pengen ada sistem inventory sederhana. Daripada kalian capek-capek membuat dari awal yang belum tentu efisien ataupun bagus, lebih baik ya beli aja yang udah dicoba. Ingat, balik lagi ini tergantung dari situasi dan kondisi pekerjaan project lu ya. Tapi gue mau coba belajar buat sendiri. Iya gak apa-apa, dan bagus malah, lu mau belajar. Tapi ini gue rekomendasi banget kepada para game developer yang dikejar deadline atau resource-nya lebih. Balik lagi ya tergantung situasi dan kondisi projectnya ya. Yang keempat adalah kalian pasti akan terus belajar membuat game. Walaupun gue ada banyak banget bikin project game, tapi gue tetap belajar terus. Sampai sekarang pun gue merasa masih banyak banget yang harus gue pelajarin dalam pembuatan game. Ya, kalau kayak gitu buat apa gue belajar membuat game? Yang udah lama belajar aja belum tentu jago. Kalau lo mikir gitu sih ya gak salah. Tapi apakah gue lebih jago bikin game dibanding 1 tahun lalu? Iya. Dibanding 2 tahun lalu? Iya pastinya. Dibanding gue pertama kali bikin game? Iya, dan jauh banget bedanya. Dan itulah kenapa kita harus terus belajar untuk menghasilkan game yang lebih bagus dibanding yang dulu. Kepada kalian yang ingin menjadi game developer, walaupun kalian merasa belum jago bikin game sekarang, atau misalnya kalian udah 1 tahun bikin game tapi merasa gak jago-jago gitu, gamenya masih kurang bagus, ya kalian cukup bandingin sama diri kalian sendiri pas pertama kali bikin game. Jangan bandingin dengan para game developer yang gamenya udah bagus, udah sukses gitu. Ingat, jago bikin game itu gak instan, perlu konsisten dan banyak latihan. Gue udah jadi game developer secara profesional selama 2 tahun. Dan semakin gue ketemu dan kenalan dengan orang-orang di industri game, gue sadar bahwa banyak yang jauh lebih jago dari gue. Banyak yang masih baru tapi udah membuat game sukses.
Melelahkan? Iya. Nyesek? Iya, sedikit. Tetapi walaupun banyak yang lebih jago, bukan berarti gue harus stop membuat game. Percayalah, suatu saat pas game buatan lu itu dinikmatin orang lain, lu pasti merasa bangga dan berpikir kalau hasil jeripaya perjuangan bikin game itu worth it. Dan itulah hal kelima yang gue pelajari sebagai game developer selama 4 tahun. Menghasilkan game yang dinikmatin orang lain adalah suatu kebanggaan. Oke, itu aja untuk videonya. Thank you semuanya. Bye-bye.